kembali lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa. Masih sama saya host hari ini, Ares. Mohon maaf nih Partogi, bintang tamunya hari ini Pak Camat. Kayaknya kemarin nggak ngundang Pak Camat deh. Banyak gaya bintang tamunya hari ini ya. Luar biasa. Iya. Bapak silakan perkenalan diri sebelum saya mempersilakan Bapak keluar. Nama saya Antoni Bisono, NIP 198110192090210002. Pangkat, golongan, jabatan. Sekarang saya menjabat sebagai pemong budaya ahli muda dengan kan? golongan 3D. Penata tingkat 1 ya Pak, berarti ya 3D ya. Oh, saya nggak menata apa-apa. Oh ya, nggak menata apa-apa. Hidupnya nggak tertata ya Pak ya? Kadang. Iya, baik. Kita mau mulai bertanya aja apa kita mau langsung stand up komedi ini sama orang satu ini? Mohon maaf, sabar. Bapak, sebelumnya kita tidak saling mengenal ya Pak ya? Oh iya, Iya, enggak. di sini Baru kali ini. Iya, baru saja kita ngeliat ya. Di sini ada kamera, Bapak kalau udah nggak kuat melambai aja. Ya, udah nggak kuat nih? Oke. Iya. Kita selesaikan aja ya Pak ya. Kita mau mulai tanya jawab apa nggak nih Pak? Boleh. Mau mulai Ibu sekarang? mau ngasih intro nggak? Nggak usah, itu Oke, dilewatin boleh. aja, saya udah kesel. Langsung tanya jawab aja ya Pak ya. Ya. Bapak udah perkenalkan diri tuh kan di panduan bertanya, dibilang itu. Hari ini temanya jalur rempah ya Pak ya. Oke, siap. Bapak itu siapanya jalur rempah Pak? Saya udah bisa jawab ini. Oh enggak, jangan dijawab, diseriusin. Ya tadi disuruh tanya, yang dimaksud dengan jalur rempah itu apa Pak? Ayo. Oke. 3 detik dari sekarang. Sebenarnya jalur rempah itu kita tidak bicara satu jalur lurus antara titik A ke titik B. Jadi Nggak jalur lurus, rempah ya? ini sebenarnya lebih ke arah jejaring kerja. Jejaring kerja antara pelabuhan satu dengan pelabuhan lain, antara daerah pedalaman dengan pesisir, atau daerah pesisir dengan pesisir. Jadi jalur itu sebenarnya hanya untuk memudahkan saja dalam penyebutan, tetapi dalam pelaksanaannya itu lebih ke arah jejaring kerja. Jadi jejaring atau jalur? Tadi ada yang nitip tuh Pak pertanyaan. Sebenarnya jejaring. Jejaring. Jejaring kerja. Jadi seharusnya jejaring rempah gitu. Enggak? Ya, tapi kan kurang ear catching ya. Oh, jadi nggak enak didengarnya iya, ya. Apa jadi sih sebagai jejaring itu kayak jalur. lebih ke laba-laba gitu ya Pak ya. Betul. Jejaring. Kalau jalur kan lebih ke jalanan ya. Ya, jalur itu jadi adalah sesuatu yang cenderung langsung dari titik A ke titik B dibandingkan dengan jejaring. Jejaring itu dari A ke A aksen terus ke B gitu. Kayak Bapak kalau buka internet kan ngeling ke sini gitu kan. Nah, itu namanya disebut jejaring web. Nah, terus kenapa rempah, Pak? Emang nggak ada yang lain apa? Beras gitu kan, tepung. Jadi sebenarnya tidak hanya rempah yang akan diungkap dalam jalur rempah, tapi juga komoditas lain, baik itu beras ataupun ikan asin. Ada ikan Ataupun asin kayu. juga. Iya, Oh. jadi istilah jalur rempah itu memang tidak mengunci hanya di jalur dan di rempah. Jadi dalam perjalanan menuju nominasi warisan dunia, akhirnya memang yang dipilih itu adalah jalur perdagangan rempah. Walaupun di dalamnya kita nggak membicarakan hanya rempah. Jadi rempah itu karena dia Adalah komoditas utama pada saat itu. Nah, itu ada di presentasi Bapak ya yang sering ditampilin di Zoom meeting. Iya. Terus kan Kalau mau tahu bisa di sini. sini ya ada apaan? Ada apaan di bawah sini? Ini. Oh ya ada mikrofon. Iya. Terus kan kalau nilai penting jalur rempah sampai dia tuh harus diusulin gitu Pak ke UNESCO. Kenapa sih? Penting banget gitu ya? Ya, sebenarnya sih posisinya mirip dengan jalur sutra. Jadi mempertemukan antara. Bentar, jalur sutra itu apa Pak? Maaf ya. Oh iya. Kalau sahabat budayanya kan, apaan nih orang ngebahas-bahas apa sutra? Ya, jadi memang jalur sutra atau Silk Route itu memang juga merupakan jalur dagang. Kalau ini memang jalur dari titik A ke titik B. Antara Asia hingga Eropa. Dan komoditasnya yang menjadi andalan, salah satu komoditas yang menjadi andalan saat itu adalah memang sutra dari Cina waktu itu. Kemudian menempuh perjalanan yang sangat panjang hingga akhirnya sampai di Eropa. Itu adalah jalur sutra. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa penting? Karena memang jalur rempah itu juga
mempertemukan antara budaya Asia dengan budaya Eropa. Atau ada juga yang menyebutnya dengan budaya Timur dengan budaya Barat. Tapi keunikan dari jalur rempah ini dia melalui jalur laut. Bahkan hingga sampai ke Afrika lalu ke atas. Tuh, jauh banget, Pak. Iya, dan berkat jalur rempah ini pula terjadi pertemuan-pertemuan ataupun dialog-dialog antar kebudayaan yang berbeda yang kemudian memperkaya budaya itu sendiri. Seperti misalnya kita mengenal beberapa agama yang saat ini kemudian menjadi agama-agama besar di dunia dan diakui negara, kemudian juga kita diperkenalkan dengan aksara Latin, dengan huruf Palawa awalnya, kemudian juga dengan berbagai bahasa, lalu juga dengan berbagai macam kesenian dan lain-lain. Nah, ini kemudian membawa dampak terhadap perdagangan internasional yang efeknya bisa kita rasakan sampai saat ini. Apa tuh efeknya, Pak? Seperti misalkan kita mengenal sistem ekonomi kapitalisme misalkan. Kapitalisme. Nah, itu juga berawal dari rempah, kemudian juga pada akhirnya ada ekspansi dari negara-negara Eropa melalui kolonialisme. Nah, itu juga diawali juga dengan perdagangan rempah. Jadi efeknya sangat luar biasa bagi dunia internasional hingga hari ini. Jadi karena ada rempah ini ada kapitalisme ya, Pak ya? Antara lain salah satunya itu. Ya. Nah, terus jalur rempah ini pengusulan ke UNESCO kan yang biasa diusulin tuh cagar budaya ya, Pak ya? Kalau jalur rempah ini yang diusulkan cagar budaya aja ataukah warisan budaya tak bendanya nih? Kalau misalkan kita bicara mengenai pengusulan warisan dunia, maka yang menjadi atribut utama adalah cagar budaya. Ibarat jalur rempah ya, Pak ya? Ya, adalah cagar budaya. Tapi apabila di dalam cagar budaya itu ada juga WBTB-nya, nah itu si WBTB itu memperkuat keberadaan cagar budayanya. Warisan budaya tak benda itu dengan sendirinya juga akan memperkuat posisi cagar budaya, bahwa cagar budaya itu masih difungsikan oleh masyarakat, kemudian juga masih dianggap penting oleh masyarakat. Nah, ini jadi semakin memperkokoh kedudukan cagar budaya itu sebagai calon atribut jalur rempah. Oke, terus sejak kapan nih, Pak persiapan awalnya jalur rempah itu dicetuskan tuh tahun berapa ya, Pak? Saya belum ada di sini pasti. Sepertinya sebelum Masehi. Oh, sebelum Masehi. Jadi persiapan pengusulan jalur rempah itu ataupun wacana-wacana untuk mengusulkan jalur rempah itu dimulai sekitar 2016 atau 2017 ya. Sudah ada beberapa diskusi-diskusi mengenai jalur rempah, kemudian juga ada beberapa kegiatan dalam mengenalkan jalur rempah yang tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, tapi juga ada beberapa organisasi masyarakat lain yang juga ikut serta untuk memperkenalkan jalur rempah. Habis itu berlanjut ngapain? Apa Bapak bingung banget? Ya berlanjut hingga saat ini memang diskusi-diskusi tersebut. Walaupun khusus untuk pengusulan menjadi warisan dunia itu baru benar-benar fokus pada di tahun 2019 kalau tidak salah. 2019 dari awal tahun ya, Pak ya? Ya. Udah fokus. Nah, terus berlanjut hingga saat ini. Iya. Mas, ya terus rute-rute jalur rempah nih, Pak. Rute-rutenya kan di seluruh Indonesia ya, Nusantara. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ada berapa rute? Apaan aja rutenya, dari mana ke mana? Ayo lu. Ya, jadi memang rute-rute ini sebenarnya tidak hanya ada di wilayah Indonesia saja, tapi juga antara Indonesia dengan wilayah Asia Tenggara lain, kemudian Asia Tenggara dengan Asia Timur, Asia Selatan, lalu juga
Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Nah, rute-rutenya kalau di dalam Indonesia sendiri memang ada yang antar pulau. Jadi misalkan dari Jawa ke Kalimantan atau dari Jawa ke Sulawesi, lalu dari Sulawesi Mohon maaf. Sulawesi. Mohon maaf. Dari Sulawesi Bapaknya ke agak-agak linglung nih. dari Lanjut, Pak. Sulawesi ke Maluku, misalkan begitu. Apaan? Itu doang? Ya, antara contoh. Kalau misalkan Nggak, itu mau semuanya, Pak, dari yang Sumatera. baca bukunya dong, Bu. Ya. Emang ada bukunya? Ada. Bukunya siapa? Yang terkait dengan jalur rempah itu banyak, walaupun judulnya mungkin bukan jalur rempah, tapi perdagangan antar pulau, misalkan, atau bukunya saya jadi lupa ya kalau di dalam podcast ini. Ada banyak sekali buku-buku yang sudah menjelaskan rute-rute dagang baik di dalam Indonesia maupun dengan Eropa dan Asia begitu. Iya, Pak, rute-rute dagang ya. Bukunya dari luar negeri apa Indonesia, Pak? Ada yang dari Indonesia juga. Yang gampang dibaca aja sama orang Indonesia, Pak. Ya, terserah Ibu sih, tergantung kemampuan sih ya memang. Terima kasih. Jadi bukunya memang agak ya, tebal, tapi Pak, itu ya? juga Bisa dibawa tidur. bisa memberikan gambaran bagaimana jaring perdagangan di Indonesia ataupun Nusantara waktu itu. Tahap pengusulannya jalur rempah gimana sih, Pak? Kan soalnya kan dia banyak banget. Kalau UNESCO biasanya kalau ngusulin kan satu kawasan atau gimana, Pak? Kalau jalur rempah kan dari seluruh Indonesia nih. Kan Ibu udah sering kan Oh, kerja wow, kan dengan kita tadi saya, bilangnya ya. di awal tidak saling mengenal ya. Ternyata dia tidak bisa diajak kerjasama ya, sahabat budaya. Dia bilang begitu. Coba dijelaskan loh, Pak, tahap pengusulannya. Jadi dimulai, kalau khusus untuk jalur rempah memang dimulai dari desk study atau studi pustaka ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama membaca berbagai literatur yang membahas mengenai jalur dagang. Lalu di dalam literatur itu kita mengidentifikasi beberapa lokasi. Contohnya misalkan jika ternyata dalam literatur itu ada penyebutan Lasem. Oke, Lasem itu menjadi salah satu lokasi. Lalu ada penyebutan Lamuri, maka Lamuri itu menjadi satu lokasi. Nah, dari sana baru kita cross check dengan registrasi nasional cagar budaya. Misalkan di Lasem itu ada cagar budaya apa saja yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, Bapak biasanya ada syarat-syarat, Pak. Abadnya gitu kan. Bapak nggak nyebutin tuh dari tadi persyaratannya. Ya, soalnya nggak ditanya. Oh, mau ditanya? Gitu. Bapak jelasin dulu deh, ntar saya tanya. Ya, Pak, ya persyaratannya. Jadi memang untuk pengusulan warisan dunia itu yang akan difokuskan adalah abad 13 sampai 18 Tadi Masehi. kan mau jelasin yang lain dulu dia. Ya. Kenapa 13 sampai 18 Masehi? Karena di abad-abad inilah perdagangan di Nusantara itu paling ramai. Dan cagar budaya yang berasal dari abad ini juga banyak yang dalam kondisi baik sehingga masih bisa kita lihat. Jadi kemudian sebelum abad 13 itu memang cagar budaya yang berkaitan dengan perdagangan itu jumlahnya sangat sedikit kalau misalnya, atau bahkan sudah hampir tidak ada. Sementara setelah abad 18 itu wacananya sudah wacana kolonialisme. Jadi jalur rempah yang diusulkan ini juga sebisa mungkin sebelum berdirinya Hindia Belanda ataupun sebelum terjadinya penjajahan di Indonesia secara keseluruhannya. Jadi itu kenapa dari abad 13 hingga 18. Nah, cagar budaya yang difokuskan selain dari abad 13-18 juga ada beberapa kriterianya. Pertama, berkaitan dengan perdagangan. Jadi bisa berupa jejak-jejak pelabuhan tua, seperti dermaga-dermaga tua, mercusuar, bangunan-bangunan gudang, kemudian juga jika ada bangunan-bangunan perbankan, selain perbankan, bank, ya. Lalu
cagar budaya yang terkait pertahanan seperti benteng. Lalu juga mungkin ada meriam-meriam yang ukurannya besar. Lalu makam-makam raja-raja Nusantara. Jadi ataupun selain makam-makam raja Nusantara, ada juga makam-makam katakanlah kepala administrasi dari pedagang asing seperti gubernur jenderal gitu. Karena pemegang jabatan inilah yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan. Selain itu, yang kita cari juga bangunan-bangunan administrasi seperti kantor gubernur jenderal, kemudian juga istana-istana raja. Dengan pertimbangan bahwa di bangunan-bangunan administrasi inilah raja ataupun gubernur jenderal menandatangani perjanjian atau mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan. Lalu ada yang kita identifikasi lainnya juga kampung-kampung tua yang menunjukkan pemukiman. Bukti-bukti ada pedagang asing di sana. Jadi kayak kampung Pekojan, kemudian juga Glodok Pecinan. Gitu ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa memang dulu ada pedagang-pedagang asing yang tinggal dan menetap di situ. Selain itu yang kita cari juga adalah bangunan-bangunan keagamaan yang didirikan oleh pedagang asing. Jadi misalnya kalau ada masjid-masjid tua yang didirikan oleh para pedagang dari Hadramaut, itu kita masukkan. Tapi kalau misalkan ada masjid tua yang didirikan oleh masyarakat Jawa yang telah memeluk Islam, itu tidak. Tidak, karena skip, itu iya kita skip karena tidak berkaitan langsung dengan perdagangan. Lalu misalkan ada gereja-gereja yang didirikan oleh pedagang-pedagang dari Eropa, itu kita masukkan. Begitu juga dengan kelenteng-kelenteng yang didirikan oleh pedagang-pedagang Cina, itu kita masukkan. Jadi di lokasi itu banyak sekali cagar budaya yang perlu kita lihat apakah memenuhi hal-hal tadi. Kalau misalkan ada, oke, ini kita jadikan sebagai calon atribut jalur rempah. Nah, posisinya sekarang saat ini kami masih melakukan pendataan untuk wilayah Kalimantan, lalu juga Sulawesi, dan Bali serta Nusa Tenggara. Jadi di 2022 sekarang tahapnya seperti itu. Pertanyaannya belum sampai situ tapi sudah dijawab ya. Itu kan tadi yang di bawah rute jalur rempah dari mana ke mana saja itu. Itu kan tahap-tahap pengusulan jalur rempah bagaimana? Kan tadi Bapak ngomongnya masih di Reknas nih Pak. CB yang ada di Reknas berapa data gitu kan. Nah, terus itu belum sampai ke pertanyaan bawah tuh Pak. Bapak tato jawab. Oh, yang mana? Bapak masih di sampai CB-nya di data di Reknas. Habis itu sampai mana nih gitu kan. Itu tadi sudah disurvei kan, kita melakukan survei itu. Iya, survei kan. Dengerin dong Bu kalau narasumber ngomong. Oh iya. Baik. Aduh, time out. Kamera boleh matiin dulu nggak? Ya, lanjut Pak, pertanyaannya jawab dulu. Sekarang kita masih melakukan pendataan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi harapannya tahun ini semua pendataan itu sudah selesai dan di tahun depan akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengumpulkan pemerintah daerah. Jadi setelah kita melakukan pendataan, di sana juga teridentifikasi ada beberapa cagar budaya yang belum ada beberapa objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan. Jadi tahapan berikutnya adalah menetapkan objek-objek ini sebagai cagar budaya yang akan diusulkan kepada pemerintah kabupaten kota. Baru dari situ nanti akan berlanjut lagi, kita akan membahas kondisi keaslian dan keterawatan dan lain sebagainya. Udah, itu pertanyaan. Saya belum nanya itu loh Pak, tapi Bapak udah jawab. Luar biasa. Bapak instingnya luar biasa ya. Itu juga sekaligus quote sebenarnya. Enggak, belum. Masih ada 1, 2, 3, 4 lagi ya Pak ya. Sabar. Terus di luar dari ini Pak, mau nanya. Kan tadi kata Bapak kalau ada cagar budaya hubungannya sama jalur rempah.
dari abad 13-18. Kalau Ya. cagar budayanya udah nggak ada Pak, tapi namanya doang yang terkenal gitu. Ya, nggak bisa dong. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena pengusulan warisan dunia itu harus disertai dengan bukti fisik. Oh, semuanya harus ada evidence ya Pak. Ah, Dimana ya. sekarang pakai bukti ya Pak ya. Ya, jadi kalau misalkan hanya sekadar nama begitu, Namanya doang. itu belum bisa kita masukkan sebagai Nggak masuk. calon atribut. Walaupun dia sebenarnya kalau berhubungan gitu Pak. Ya, jadi hanya sebagai tambahan informasi saja, tapi tidak menjadi bagian dari calon atribut. Baik, jadi tadi Bapak udah jawab yang proses pengusulan udah sampai mana ya Pak ya? Tahun ini sampai mana sampai Pak? Pendataan apa? Pendataan Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, berarti terus kapan nih Pak rencana pengusulan jalur rempah ke UNESCO? Rencananya tahun ini akan diawali untuk mengisi formulir Tahun tentative ini? list. Ya, Tahun ini? tahun ini. Tahun ini berarti 2 bulan lagi. Ya, akan diawali dengan mengisi formulir tentative list. Lalu baru di awal tahun kita akan mengirimkan ke Paris agar jalur rempah ini dicantumkan dalam tentative list. Begitu. Awal tahun 2023 ya? Ya, tapi ini memang menjadi bagian dari nominasi warisan dunia ya. Jadi harus masuk tentative list dulu kurang lebih 1 tahun, baru proses penulisan naskah nominasinya itu bisa kita mulai dengan mengirimkan voluntary submission ke Tahun berikutnya ya? Tahun Ya. 2024 baru voluntary submission. Ya, rencananya begitu. Sanggupkah menulis dossier dalam waktu 1 tahun untuk jalur rempah? Kalau pribadi sih enggak ya. Karena kan nggak itulah, sendirian iya, ya betul. nulisnya. Makanya kita memerlukan juga bantuan dari banyak pihak, terutama pribadi-pribadi yang memahami mengenai penominasian warisan dunia, kemudian juga yang memahami mengenai perdagangan di Indonesia. Jadi bantuan-bantuan mereka itu akan diperlukan dalam mengisi naskah nominasi di tahun 2024. 2024 baru voluntary. Berarti usulinnya tahun 2025. Ya, Iya. kurang lebih begitu. Kurang lebih rencananya begitu ya Pak ya. Ya, ya. Ya kalau gitu jelasin dong Pak proses penominasian. Nah, rusak deh mejanya. Ya. Nasian. Jadi ke UNESCO tuh kayak gimana prosesnya? Jangan yang WHC aja ya Pak, ICH-nya juga jelasin. Enggak, nih warisan dunia ya kayaknya ya. Enggak dong, kan ada WBTB-nya juga. WBTB-nya beda lagi. Iya, kan itu ICH. Kan Bapak dua-duanya Pak. Enggak. Jadi warisan budaya tak benda yang akan menjadi bagian dari nominasi warisan dunia itu memang yang tadi apabila di atribut cagar budaya itu ada warisan budaya tak bendanya. Nah, warisan budaya tak bendanya itu yang akan memperkuat si cagar budaya. Sementara untuk warisan budaya tak benda yang memperlihatkan pengaruh budaya asing, nah ini memang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengidentifikasi, kemudian juga mencantumkannya ke dalam daftar ICH UNESCO. Mungkin kalau semua berjalan lancar baru tahun 2028 atau 2030 kita mulai bisa mengusulkan warisan budaya tak benda yang berkaitan dengan jalur rempah ke dalam daftar ICH UNESCO. Lama ya Pak ya? Ya, karena kan sekarang ini ada 4 naskah nominasi yang sedang mengantri ya. 3. Kan pertama Jamu. Bukannya udah masuk? Jamu itu baru masuk siklus 2023 ya. Kan? Walaupun kita kirim sekarang nih gitu. Kemudian ada reok, ada tempe, dan ada tenun. Nah, karena keterbatasan SDM di Paris, jadi Bukan di makanya sini ya Pak ya? bukan. Enggak. Satu naskah nominasi itu akan dibahas 2 tahun. Katakanlah Jamu akan ditetapkan 2024. Jadi nanti kemudian misalkan reok 2026. Tempe misalkan 2028 misalkan. Lalu ada tenun 2030. Nah, kan. Itu jadi ya cukup banyak gitu. Kalau ada yang kata mau menyodok
Ya, itu nanti kita lihat apa strategi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya. Mana yang lebih strategis dan memiliki nilai penguatan dalam diplomasi budaya, itu yang akan didahulukan. Proses pengusulan gimana sih Pak? Proses pengusulan dari awal Pak? Jadi saat ini memang kita masih melakukan kegiatan pendataan di dalam negeri. Tapi proses pengusulannya itu sendiri baru dimulai ketika jalur rempah sudah dicantumkan ke dalam tentative list. Nah, tentative list ini adalah sebuah daftar yang berisi cagar budaya ataupun cagar alam yang kelak akan diusulkan menjadi warisan dunia. Warisan dunia. Ya, jadi fokus pertama kami adalah mendaftarkan jalur rempah ke dalam tentative list ini, mencantumkannya ke dalam tentative list. Insya Allah tahun depan. Baru setelah itu proses penominasian akan dimulai. Seperti ada voluntary submission yang dikirimkan setiap 30 September dan ada official submission yang dikirimkan pada tanggal 1 Februari sebelum ya Pak ya, jangan pas gitu. Tanggal 1 ya Pak ya. Ya, itu penerimaannya di sana 1 Februari. Jadi kan kita paling telat Pak. Iya. Jadi memang di dalam operational guidelines-nya tertulis begitu. 30 September dan 1 Februari. Berarti jalur rempah ini tahun 2025 ya Pak ya rencananya ya. Baru akan dimulai proses mengisi naskah nominasi. Ya. Mau berseri apa langsung semuanya Pak? Dari Sabang sampai Merauke? Dari apakah mau Sumatera dulu nih, mau diusulin, terus yang Jawa, baru disusul Kalimantan, Sulawesi, Papua? Idealnya memang sekaligus semua. Langsung semua? Iya, tapi hanya untuk wilayah Nusantara ya, Indonesia ya. Walaupun memang diprediksi jalur rempah ini juga akan mengikutsertakan negara lain, tapi proses yang dilakukan di dalam negeri itu juga cukup rumit begitu, dan itu juga bisa memakan waktu hingga 5 tahun atau 8 tahun lah perkiraan. Dalam negeri aja ya? Di dalam negeri saja. Baru kalau misalkan kita akan menggandeng negara lain, itu prosesnya akan ditambah lama. Negara mana Pak yang kira-kira rencananya kalau ada hubungan sama jalur rempah mau di perkiraan itu adalah negara-negara tetangga dulu yang terdekat, yaitu Asia Tenggara, karena memang mereka juga pada abad 13-18 itu menjadi bagian dari jalur dagang yang sangat ramai. Setelah Asia Tenggara, mungkin kita akan bergerak ke utara, ke Asia Timur, lalu baru ke arah barat ada Asia Selatan, ada Timur Tengah, ada Afrika, dan terakhir di Eropa. Wow, seluruh dunia nih Pak diajak. Betul. Apakah sanggup Bapak Antoni Bisono ini? Tapi dengar-dengar Bapak 2023 gos Papua Barat ya Pak ya? Wah, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Tidak kapasitas. Baiklah, kalau sebelum itu berarti Bapak kapasitasnya memberikan quotes saja ya Pak? Iya. Buat sahabat budaya, ayo quotes Pak menghadap kamera. Oke, baik. Sarapanlah sebelum makan. Karena sarapan memberikan energi untuk bekerja seharian. Yang lain Pak, yang kebudayaan quotesnya bisa nggak? Kalau yang nggak pakai sarapan, jauhi narkoba gitu kan? Oh ya. Quotes kebudayaan, jangan sarapan, hati-hati di jalan gitu. Iya. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut, ingat keluarga menunggu di rumah. Iya. Nggak bisa, udah pantun aja deh. Ini podcast bukan sembarang podcast. Mohon maaf, saya merasa terintimidasi ya ini. Ayo pantun, ini podcast bukan sembarang podcast. Quote saja. Tadi quote-nya sarapan. Quote saja. Jadi mulailah kita melihat rempah itu tidak hanya sebagai bumbu masak, tetapi juga mulai menjadi bagian dari hidup kita. Karena tidak dipungkiri kita hanya membatasi rempah pada bumbu masak, padahal rempah itu juga menjadi bagian dari aroma, kemudian juga dari obat-obatan. Nah, itulah yang menjadikan rempah begitu berharga pada masanya. Back to nature ya Pak ya.
Enggak back to nature, apa? enggak. Kembali Menghargai rempah. menghargai rempah. Iya. Tapi kan katanya Bapak tadi Ibu dengar nggak udah sih? siapa yang ngomong sama Bapak? Iya. Coba ada saya mau bantuin loh Pak tadi pantun. Enggak back to nature ya, tapi kita mengingat kembali peran rempah gitu. Baru pertama kan narasumber quotes-nya dibantah sama podcasternya. Nah, ini doang. Makanya bakal ada yang Bapak, ketiga ini. Bapak mau saya bantuin pantun nggak? Gak usah. Ya. Padahal saya mau pantun. Gak usah repot-repot. Saya mau pantun. Oh iya, oke. Boleh nggak nih Bapak Eko? Ini podcast bukan sembarang podcast. Ayo, bilang cakep. Ah, cepetan. Nggak bisa diajak kerja sama narasumber ini. Cakep gitu ya. Oke. Cakep Oke. gitu Pak. Ini podcast bukan sembarang podcast. Beautiful. Apa lagi sih salah? Pakai bahasa Indonesia. Oh, oke, Ya. baik. Ini podcast bukan sembarang podcast. Cantik. Lanjut kan nih. Cakep sama cantik kan sama. Beda dong. Kalau Oke. cakep kan general, cewek cowok bisa. Ulang ya Oke, Pak ya. baik. Ini podcast bukan sembarang podcast. Luar biasa. Saya lanjut aja ya. Iya. Hari ini narasumbernya benar-benar buat saya emosi. Baiklah. Sebelum saya closing statement, ada promosi sosial media dulu nih dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Pelindungan Kebudayaan, follow TikTok Pelindungan Kebudayaan, Instagram, Twitter, Facebook @lindungibudaya. Ya, karena gitu Bapak sudah dari tadi memberikan saya ilmu-ilmu yang sebenarnya saya tahu nggak ya. Bapak closing statement. Baik. Akhirul Karam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.